Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nadifa, NIM saya 711191118. Saya berasal dari kelas 2C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang indera pengecapan, indera perabaan, dan juga indera pembauan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari indera pengecapan. Yang pertama itu untuk memberitahu apakah makanan tersebut aman dimakan atau tidak. Dan yang kedua untuk meregulasi asupan nutrisi seperti gula dan garam. Jadi reseptor pengecap ini berada di tunas-tunas pengecap atau yang disebut dengan taste buds. Nah, taste buds ini ada di lidah, di kerongkongan, sama ada di langit-langit. Terus, reseptor pengecap ini mengalami regenerasi 7-11 hari sekali dan taste buds ini akan berkurang seiring dengan berkurangnya usia. Pada lidah juga terdapat bintik-bintik yang disebut dengan papila dan berisi taste buds. Taste buds berjumlah kurang lebih 10.000 pada orang dewasa. Dan terdapat 4 jenis rasa dasar yang bisa dirasakan oleh manusia. Yang pertama itu ada manis, asin, asam, dan pahit. Jadi kalau makanan itu merupakan perpaduan dari 4 rasa tersebut. Nah, yang kelima ini ada rasa umami atau disebut dengan monosodium glutamat, digunakan untuk meningkatkan rasa daging. Contohnya bisa terdapat di keju yang sudah lama, di tomat, dan juga di kecap. Terus selanjutnya juga ada rasa fatty atau yang disebut dengan lemak. Di indera pengecapan ini ada yang disebut dengan proses penetrasi. Apa itu proses penetrasi? Jadi proses dari pemberian rangsangan sampai munculnya suatu kesan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan aftertaste. Aftertaste itu sebuah sensasi ringan. Jadi setelah ada rangsangan, kesan tidak segera hilang. Contohnya pada saat kita meminum kopi, si rasa pahitnya itu masih terasa. Perangsangan alat pengecap dapat menimbulkan respon fisik yaitu refleks. Contohnya pada saat mengeluarkan air liur, terus memuntahkan makanan. Dan terus rasa juga berkaitan dengan pengalaman seseorang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang indera penciuman atau indera pembauan. Jadi, indera penciuman ini merupakan indera yang paling primitif. Mengapa dikatakan primitif? Karena pada zaman dahulu kala, indera yang pertama kali digunakan adalah indera penciuman. Nah, indera penciuman ini sangat berguna sekali untuk hewan. Pada manusia berguna dalam memilih makanan atau rasa dan melacak bau. Terus, beberapa ahli beranggapan bahwa terdapat 4 wangi dasar. Yang pertama itu ada wangi seperti mawar, kalau segar itu seperti cemara, kalau bau pedas itu seperti kayu manis, dan yang terakhir ada bau busuk seperti telur busuk. Nah, pada dasarnya manusia ini dapat mencium berbagai macam bau, namun mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi nama-nama bau tersebut. Nah, reseptor penciuman ini terletak di olfaktori epithelium. Jalur saraf penciuman langsung ke area olfaktori yang terletak di lobus temporal dan dikirim ke berbagai otak, terutama di sistem limbik yang berkaitan dengan emosi dan memori. Walaupun sistemnya berbeda, tetapi indera pengecap dan indera pembauan ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ini ada pheromons. Pheromons ini merupakan bahan kimia yang dikeluarkan oleh binatang berupa bau untuk menarik lawan jenisnya dan merupakan bentuk komunikasi yang paling primitif. Nah, penelitian juga menunjukkan ada pengaruhnya pada manusia, contohnya pada wanita yang menyukai bau pada lelaki. Terus berperan juga dalam sinkronisasi siklus mens pada wanita, dan pheromons ini juga dapat mempengaruhi mood seseorang. Selanjutnya ada indera peraba atau disebut dengan cutaneous sense. Nah, sensasi ini berdasarkan stimulasi pada reseptor kulit. Kulit ini merupakan sistem sensori terluas dan terdapat 3 reseptor. Yang pertama itu ada tekanan atau pressure, yang kedua ada temperatur, dan yang ketiga itu ada nyeri atau pain. Nah, semua sensasi kulit yang kita ungkapkan seperti gatal, geli merupakan variasi dari ketiga sensasi tersebut. Contohnya pada gatal itu merupakan rangsangan titik-titik secara berulang-ulang.
Saya akan menjelaskan reseptor yang pertama itu adalah tekanan atau pressure. Jadi, stimulus untuk sensasi tekanan adalah energi mekanik yang ditujukan pada kulit. Sensitivitas kita terhadap tekanan yang paling besar itu berada di bibir, hidung, dan juga pipi. Dan sensitivitas yang paling lemah itu berada di jempol ibu jari kita, jempol kaki ibu jari. Terus, efek adaptasinya itu memegang tangan teman. Nah, sentuhan adalah aspek penting dalam attachment terutama pada bayi. Anak membutuhkan sentuhan 10 kali dalam sehari. Yang kedua itu ada temperatur. Jadi reseptornya ini terletak di bawah kulit dan terdapat reseptor dingin dan juga panas. Reseptor tidak hanya berlaku pada temperatur rendah namun juga pada temperatur yang tinggi, contohnya seperti 45 derajat. Nah, di situ bekerja dua reseptor. Temperatur yang terlalu tinggi atau rendah dapat mengaktifasi reseptor nyeri. Nah, temperatur ini juga beradaptasi penuh terhadap perubahan sedang dalam temperatur. Contohnya seperti kita lagi di kolam renang. Itu ada nyeri atau pain. Jadi semua stimulus yang cukup untuk menyebabkan kerusakan jaringan atau stimulus yang berlebihan adalah stimulus untuk nyeri. Jadi sensasi nyeri ini berguna untuk survival atau mengingatkan kita akan adanya kerusakan pada badan kita. Nah, reseptor nyeri ini terdapat di seluruh tubuh kita, contohnya ada di kulit, di jaringan otot, organ dalam, di membran, di sekitar tulang. Terdapat dua lajur syaraf berbeda dalam mengirim isyarat nyeri ke otak. Yang pertama itu ada lajur cepat atau phase pathway atau disebut juga dengan fase fasik. Dan yang kedua itu ada lajur lambat, slow pathway atau disebut juga dengan fase tonik. Yang pertama itu ada lajur cepat atau disebut dengan phase pathway atau juga disebut dengan fase fasik. Nah, di sini ini langsung berhubungan dengan talamus, terus area motorik dan sensorik itu berada di korteks cerebral. Terus memberi informasi tentang tajam atau lokalisasi nyeri. Jadi dalam fase fasik ini, nyeri yang dirasakan itu segera saat merasakan cedera tersebut. Fase fasik biasanya singkat dan intensitasnya meningkat dan turun dengan cepat. Nah, fase fasik ini berfungsi sebagai warning system atau memberi informasi segera mengenai luka. Contoh fase fasik ini ketika kita jatuh dari sepeda dan kita itu langsung merasakan nyeri tersebut. Yang kedua ini adalah lajur lambat atau slow pathway atau disebut juga dengan fase tonik. Jadi informasi nyeri ini melalui sistem limbik dan diteruskan ke korteks cerebral. Berfungsi untuk mengingatkan otak bahwa luka pernah terjadi sehingga aktivitas normal ini perlu dikurangi dan nyeri perlu dipantau. Terus, fase tonik ini nyeri yang dirasakan itu setelah cedera itu terjadi. Fase tonik biasanya berlangsung lama dan stabil, seringkali juga parah. Selanjutnya ini ada teori kontrol gerbang atau biasa disebut dengan gate control theory. Jadi spinal column ini terdiri dari gerbang syaraf yang dapat dibuka, memungkinkan persepsi nyeri atau ditutup, memblok persepsi nyeri tersebut. Otak dapat mengirim sinyal turun ke spinal cord untuk menutup gerbang dan menekan sensasi nyeri tersebut. Contohnya seperti akupuntur untuk menstimulasi endorfins. Jadi, persepsi nyeri itu sangat kompleks dan akan berbeda dari individu yang satu dengan individu yang lain. Terus ada gangguan genetik juga yang disebut dengan congenital insensitivity to pain. Terus selanjutnya persepsi nyeri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu budaya, sikap, dan pengalaman dari sebelumnya. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat diterima oleh kalian dan dapat dimengerti dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.